yakni dengan mencermati terlebih dahulu fakta-fakta yang didapatkan dari masalah atau kasus yang dihadapi. Jika dalam permasalahan tersebut terdapat hukum yang dilanggar, maka termasuk dalam kebijakan moral. Tetapi jika tidak ada hukum yang dilanggar, maka ada nilai kebenaran yang dihadapkan dengan nilai kebenaran juga, maka itu termasuk dalam dilema etika. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai kebenaran terlebih dahulu. Apalagi jika kasus yang dihadapi adalah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Salah satunya adalah kejujuran. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah saya. Langkah yang biasa saya lakukan adalah yang pertama, yakni dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu fakta-fakta mengenai kasus yang dihadapi. Bisa dengan cara menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan atau mencari informasi lain yang menunjang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan diskusi, baik dengan seluruh guru atau guru-guru yang bisa diajak berdiskusi. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendapatkan solusi atau alternatif lain untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah refleksi, dengan cara menempatkan diri di posisi yang memiliki kasus. Hal apa yang saya harapkan untuk membantu saya dalam menyelesaikan kasus dari kepala sekolah atau agar mendapat sudut pandang lain dari masalah tersebut. Hal yang paling efektif selama pengambilan keputusan selama ini adalah dengan melakukan komunikasi. Setelah itu kerjasama dan tidak menunda kasus. Artinya sesegera mungkin untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kerjasama di sini dapat berupa diskusi dengan guru sehingga keputusan yang diambil diketahui dan disepakati oleh para guru dan sebisa mungkin minim resiko. Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah terkait dengan pihak-pihak yang terlibat itu sendiri. Terkadang ada kepentingan lain yang dihadapkan. Sebenarnya tidak ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah. Biasanya tergantung dari masalah tersebut, apakah harus sesegera diselesaikan atau butuh waktu lebih banyak. Jika melibatkan berbagai pihak, tentu membutuhkan waktu lebih banyak. Adapun bentuk atau prosedur yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu fakta-fakta dari masalah tersebut, kemudian mencari solusi dari kasus tersebut. Faktor yang mempermudah atau faktor yang membantu saat pengambilan keputusan dalam kasus adalah kerjasama dengan para guru. Apalagi jika masalah tersebut melibatkan siswa, maka saya akan meminta kerjasama dengan wali kelasnya. Jika masalah tersebut melibatkan guru atau tenaga kependidikan, maka dilakukan dialog dan kerjasama agar dapat menemukan solusinya. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah melatih kesabaran dan keterbukaan, dalam hal ini kejujuran, ketika menghadapi kasus atau permasalahan, karena sesungguhnya kasus-kasus tersebut bukan untuk dihindari, melainkan dicari solusinya. Saat mengambil keputusan, dilakukan dengan kesadaran dan kesabaran agar tidak salah saat mengambil keputusan.
Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukkan moral, yaitu dengan menganalisis program yang sedang dilaksanakan, tentunya dari berbagai macam sudut pandang dari semua stakeholder. Kemudian mengevaluasinya. Pada saat menganalisis itulah akan terlihat kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan mencari kepentingan mana yang lebih benar, lebih bermanfaat, lebih menyangkut orang banyak, dan lebih minimal dampak negatifnya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini yaitu dengan cara menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu kemudian mengumpulkan informasi terkait fakta yang relevan terhadap kasus tersebut ya. Jadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya gitu kan uh, sampai selanjutnya kita bisa mengadakan pengujian benar atau salahnya seperti itu ya. Dan pengujian yang menyangkut halayak orang banyak uh, apa uh, mana yang menyangkut halayak orang banyak. Nah, itu untuk mengambil keputusan. Jadi dipilih gitu ya. Setelah pengujian benar atau salahnya, lalu pengujian yang menyangkut halayak orang banyak. Lalu kemudian memprediksi mana yang lebih minimal dampak negatifnya. Dan setelah itu semua didapat jawabannya, lalu mencari solusi dari berbagai sumber, baik itu bacaan atau sumber nyata, barulah kita mengambil keputusan. Untuk jawaban nomor 4, pengambilan keputusan merupakan sebuah keterampilan yang harus diasah dalam hal ini oleh kepala sekolah agar semakin baik. Semakin sering seorang kepala sekolah berlatih, maka akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Dan hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan yang saya pikir efektif gitu ya pada kasus-kasus dilema etika, yaitu sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebajikan universal. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya temui diantaranya adalah hal-hal yang berhubungan dengan program sekolah, di mana ternyata program yang dibuat meski niatnya baik atau tujuannya bagus untuk pengembangan sekolah, tetapi banyak membuat orang lain kesulitan, terutama guru dan orang tua. Lalu terkait dengan kebijakan keuangan yang terkadang berbenturan dengan kondisi ekonomi orang tua murid tertentu, dan juga terkait penerimaan siswa yang berkebutuhan khusus, di mana tenaga ahli dalam hal tersebut kita tidak memilikinya gitu kan, sekolah kami tidak memilikinya. Jadi kami hanya berusaha untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi di situ berbenturan dengan orang tua murid yang lain yang dimana mereka sedikit keberatan karena ketakutan anaknya diganggu dan sebagainya gitu kan, dan ataupun kesulitan dari guru-guru di kelasnya yang memang anak tersebut penanganannya kan memang berbeda dan membutuhkan ekstra energi dalam menanganinya seperti itu. Untuk jawaban nomor 6 itu ada beberapa yang memang harus diselesaikan di tempat saat itu juga. Misalnya ketika ada orang tua murid yang datang ke sekolah terkait dengan tunggakan pembayaran sekolah karena keadaan ekonominya yang memang memiliki kendala. Hal itu sangat berbenturan dengan peraturan sekolah mengenai pembayaran sekolah dengan dalam jangka waktu tertentu seperti itu ya. Atau bisa juga dibuat jadwal tertentu sebelum pengambilan keputusan, yaitu dengan menganalisis seberapa berpengaruhnya dilema etika tersebut dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait fakta yang terjadi. Maka ditentukanlah hari tertentu untuk pengambilan keputusan yang dihadiri oleh orang-orang yang berkaitan dengan dilema etika yang berkaitan dengan kasus dilema etika yang terjadi.
mengenai seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu ada. Saya selalu berkonsultasi dengan pembina yayasan di sekolah saya. Selain itu juga saya mencari dari berbagai macam sumber, baik itu dari buku atau media sosial yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dan sekiranya eh, apa mencari solusi yang memang tepat dan cocok diterapkan di sekolah saya terkait dengan kasus tersebut. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman saya ketika mengambil keputusan mengenai dilema etika adalah bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam mengemban salah satu tugas yang sulit adalah pengambilan keputusan yang efektif. Dan di mana keputusan itu nantinya jika tepat itu akan mengarahkan lembaga yang dipimpin oleh kepala sekolah menjadi lebih baik.